dengan matematika. Menjelajahi misteri kehidupan melalui matematika. Bersama saya Ahmad Agus Arifin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lingkaran. Pernahkah kalian melihat suatu biang lala yang ada pada pasar malam? Itu yang bentuknya adalah seperti lingkaran yang sangat besar. Nah, bagaimanakah cara kalian mengetahui panjang daripada kerangka pada biang lala tersebut? Kemudian, apakah kalian pernah berjalan-jalan ke taman kota? Yang biasanya di situ ada taman yang berbentuk lingkaran. Bisakah kalian menentukan panjang daripada keliling lingkaran itu sehingga bisa ditanami oleh bunga? Ataupun luas daripada taman tersebut? Terkadang di suatu taman ada bentuk seperempat lingkaran. Lantas, bagaimana cara pengelola taman tersebut mengetahui luasan daripada taman tersebut? Ataupun bahkan ia ingin memberikan pagar pada taman berbentuk seperempat lingkaran itu. Lantas, bagaimanakah cara kita mengetahui panjang daripada pagar tersebut? Mari kita cari tahu lewat video ini. Selamat belajar. Apakah tujuan pembelajaran kita pada kali ini? Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menentukan atau menyebutkan unsur-unsur lingkaran. Kedua, menentukan keliling dan luas lingkaran. Dan yang ketiga adalah menentukan luas jurik dan panjang busur. Untuk mengawali materi, marilah kita lebih mengenal dulu tentang unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, titik pusat, yang merupakan titik acuan yang berada di tengah di dalam suatu lingkaran. Yang kedua, jari-jari, yang merupakan ruas garis yang menghubungkan titik pusat pada lingkaran. Yang ketiga, busur, yaitu kurva lengkung yang berhimpitan dengan lingkaran. Yang keempat, tali busur, yang merupakan ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik busur. Yang kelima, diameter, yang merupakan tali busur yang terpanjang yang melalui titik pusat. Yang keenam, yaitu apotema, yang merupakan ruas garis di mana dia tegak lurus dengan menghubungkan titik pusat dan tali busur. Yang ketujuh, yaitu jurik, yang merupakan daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Yang kedelapan, yaitu temtereng, yang merupakan daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Menentukan luas. Sebelum kita akan menentukan luas lingkaran, maka kita akan membagi bangun datar lingkaran tersebut menjadi beberapa bagian yang sama besar. Misal di sini kita akan bagi satu lingkaran penuh menjadi 8 bagian yang sama. Kemudian setelah kita bagi menjadi 8 bagian, di situ diwarnakan 4 putih dan 4 kuning sehingga kita susun ke 8 bagian tersebut sehingga menyerupai sebuah bangun datar yang sebelumnya kita kenal. Setelah kita susun ke 8 bagian tersebut, kita tahu tingginya di situ kita dapatkan tidak lain adalah jari-jari. Kemudian karena di situ yang di bawah alasnya adalah berupa bagian yang kuning sehingga sama halnya itu merupakan separuh dari lingkaran, di mana itu adalah separuh dari keliling lingkaran, di mana keliling adalah 2 pi r, kita kalikan setengah, kita hasilkan yaitu pi kali r.
Padahal kita tahu luas jajar genjang adalah alas kali tinggi yang sama dengan gambar yang di atas dalam penyusunan bagian-bagian lingkaran. Sehingga luas lingkaran kita mendapatkan alasnya yaitu pi kali r dan tingginya adalah r, sehingga menghasilkan pi kali r kuadrat. Dengan begitu kita bisa menyimpulkan bahwasannya luas lingkaran itu sama dengan pi kali r kuadrat. Menentukan panjang busur. Kita menggambar suatu lingkaran penuh, kemudian kita bagi-bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Kemudian kita perhatikan sekeliling lingkaran tersebut, bagian dari bagi-bagiannya kita hitung terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 panjang busur, sehingga kita bisa membuat suatu lingkaran penuh. Sehingga kita simpulkan 8 panjang busur sama dengan keliling lingkaran yang kita lambangkan dengan lambang tersebut. Sehingga kita bisa dapatkan perbandingan panjang busur dibagi dengan keliling lingkaran yang sama dengan 1 dibanding dengan 8. Kita ketahui bahwasanya tadi adalah bagiannya separuh dari siku-siku, sehingga 90 derajat dibagi 2 yang sama dengan 45 derajat. Kita akan hubungkan, bandingkan dengan putaran penuh atau lingkaran penuh. 45 derajat dibagi 360 yang menghasilkan 1/8. Padahal 45 derajat itu tadi adalah sudut daripada panjang busur, sehingga sudut panjang busur per 360 derajat sama dengan 1/8. Kita bisa hubungkan dengan yang tadi, sehingga kita dapatkan panjang busur dibagi dengan keliling lingkaran yang sama dengan 1/8 yang sama dengan sudut daripada panjang busur per 360 derajat. Hingga kita dapatkan bahwasannya panjang busur dibagi dengan keliling lingkaran sama dengan sudut panjang busur dibagi dengan 360 derajat. Hingga kita peroleh panjang busur AB dibagi keliling lingkaran itu sama dengan sudut AOB dibagi dengan 360 derajat. Ya, sekarang kita akan menentukan tentang luas juring. Kita akan berangkat dari pengertian juring sendiri adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur. Di gambar kita gambarkan bahwasanya 2 jari-jari dan busur. Ternyata kita gambarkan itu akan menghasilkan bagian daripada luasan lingkaran. Semisal kita buat juring itu adalah bagian dari lingkaran, ternyata ada 8 juring yang bisa kita buat untuk membentuk lingkaran penuh. Dengan kata lain, 8 buah juring sama dengan lingkaran penuh. Sehingga kita bisa menuliskan bahwasanya 8 kali luas juring sama dengan luas lingkaran. Dengan kata lain, perbandingan luas juring dibagi dengan luas lingkaran yang sama dengan 1/8. Kita ketahui bahwasanya siku-siku kemudian kita bagi 2 menjadi 45. Padahal kita bandingkan 45 dengan sudut penuh untuk lingkaran 360, masing-masing kita bagi 45 menghasilkan 1/8. Padahal 45 itu adalah merupakan sudut juring, sehingga kita dapatkan sudut juring per 360 derajat sama dengan 1/8. Sehingga kita bisa menghubungkan luas juring dibagi luas lingkaran sama dengan 1/8 yang sama dengan sudut juring per 360 derajat. Sehingga dari situ kita mendapatkan bahwasannya luas juring dibagi dengan luas lingkaran sama dengan sudut juring dibagi 360 derajat. Oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwasannya perbandingan luas AOB, luas juring dibagi dengan luas lingkaran sama dengan sudut AOB dibagi dengan 360 derajat. Sebagai ilustrasi pertama, suatu kontraktor diberikan suatu tender untuk pembangunan taman kota. Rencananya taman kota tersebut akan dibuat melingkar dan dibuat senyaman mungkin untuk suatu pengunjung, sehingga harus diberikan suatu pagar di lingkaran tersebut.
Sehingga kontraktor di situ menghitung jarak pusatnya setepi 14 meter. Kemudian harga tanah untuk tiap meternya, yaitu tiap meter perseginya 1 juta rupiah. Kemudian ongkos untuk pemasangan pagar sekeliling taman kota yaitu sebesar 50.000 untuk tiap meternya. Lantas, bagaimanakah kontraktor tersebut menentukan berapa harga keseluruhan lahan dan pemasangan pagar? Kita tahu bahwasannya luas lingkaran itu sama dengan pi R kuadrat, di mana pi-nya yaitu yang sama dengan 22/7 karena jari-jarinya dapat dibagi dengan 7. Sehingga kita dapatkan luas lingkaran itu 22/7 kali 14 kali 14. 14 dibagi 7 menghasilkan 2, sehingga 22 kali 2 kali 14 yang hasilnya adalah 44 kali 14 yang sama dengan 616. Sehingga harga untuk luasan lahan yaitu 616 kita kalikan 1 juta, yang tidak lain menghasilkan 616 juta. Sehingga kita tahu bahwasanya kelilingnya adalah rumusnya 2 pi R. Kemudian keliling lingkaran itu sendiri kita cari 2 kali 22/7 kita kalikan dengan 14. 7 dibagi 14 sama dengan 2, sehingga 2 kali 22 kali 2 yang sama dengan 44 kali 2 yang sama dengan 88 meter. Sehingga untuk pemasangan pagar kita dapatkan bahwasanya 88 kali 50.000 yang sama dengan 4.400.000. Kita totalkan seluruhannya dari lahan yaitu 616 juta dan ditambah pemasangan pagar yaitu 4.400.000 yang menghasilkan 620.400.000. Jadi ongkos total dalam keseluruhannya yaitu kita dapatkan 620.400.000 rupiah. Ilustrasi yang kedua, Pak Amin merupakan seorang pengrajin tudung saji yang terbuat dari pandan yang dikeringkan dan dianyam. Tudung saji yang dibuat ia peruntukkan untuk menutup hidangan pada acara-acara kenduri, selamatan atau makan arwah yang sering terjadi pada Kepulauan Riau. Ia bermaksud ingin menghias tepian tudung saji tersebut. Tudung saji tersebut memiliki luas 1386 cm persegi dengan pi yaitu 22/7. Harga hiasan untuk tiap meternya yaitu 25.000. Lantas, berapakah harga untuk tiap tudung saji untuk hiasan tepiannya? Kita ketahui bahwasanya luasnya sama dengan pi R kuadrat, sehingga luas dibagi dengan pi menghasilkan R kuadrat, yang hasilnya R sama dengan akar dari luas dibagi dengan pi itu sendiri. Sehingga kita bisa mendapatkan R itu tadi dengan memasukkan apa yang telah diketahui yaitu luasnya 1386 dibagi pi 22/7. Sehingga kita dapatkan 1386 kalikan 7 dibagi 22. 1386 dibagi 22 menghasilkan 63. Kita kalikan 7 menghasilkan 441. Yang kita akar maka hasilnya 21. Kita tahu bahwasanya keliling adalah 2 kali pi kali jari-jari, sehingga kita dapatkan keliling sama dengan 2 kali 22/7 dikali 21. 21 dibagi 7 menghasilkan 3. 2 kali 22 menghasilkan 44, sehingga 44 kita kalikan 3 menghasilkan 132 cm. Kita jadikan meter yang hasilnya 1,32 meter. Sehingga harga satuan untuk satu tudung saji yaitu 1,32 kalikan 25.000 yang hasilnya 33.000. Jadi biaya hiasan untuk satu tudung saji yaitu sekitar 33.000 rupiah. Ilustrasi yang ketiga, Pak Ahmad ingin membuat taman kecil-kecilan yang berada di sudut pojok halamannya. Taman tersebut ia ingin bentuk seperti bagian lingkaran yang mirip dengan suatu juring.
yang mengukur yang diinginkan yaitu jari-jari 1,4 meter, kemudian sudutnya yaitu sudut siku-siku yang sebesar 90 derajat. Lantas, bagaimanakah Pak Ahmad untuk menentukan berapakah luas lahan dan tepian daripada taman tersebut? Kita tahu bahwasanya perbandingan luas juring dibagi luas segitiga, luas lingkaran sama dengan sudut AOB dibagi dengan 360 derajat. Sehingga kita peroleh luas juring AOB sama dengan sudut AOB dibagi 360 derajat kita kalikan luas lingkaran itu sendiri. Dan kita tahu luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Sehingga kita dapatkan luas juring AOB sama dengan 90 derajat yang merupakan sudut tadi dibagi dengan 360 derajat kali pi kali r kuadrat. 90 dibagi dengan 360 menghasilkan 1/4. Kita kalikan pi 2/7, kita kalikan r 1,4 kalikan 1,4 yang hasilnya adalah 1,54 meter persegi. Kemudian perbandingan panjang busur dibagi dengan keliling sama dengan sudut AOB dibagi 360 derajat. Sehingga kita dapatkan bahwasanya mencari panjang busur yang sama dengan sudut AOB per 360 derajat kita kalikan dengan keliling lingkaran itu sendiri. Yang rumus keliling adalah pi 2 pi kali r. Sehingga panjang busur AB kita dapatkan 90 derajat dibagi dengan 360 derajat kita kalikan 2 kali pi kali r. 90 dibagi dengan 360 menghasilkan 1/4, kita kalikan 2 kalikan 2/7 kalikan 1,4 menghasilkan 2,2 meter. Sehingga keseluruhan tepi yaitu keliling dibagi tambah dengan jari-jari tambah jari-jari yaitu 2,2 ditambah 1,4 tambah 1,4 yang menghasilkan 5 meter untuk keseluruhan tepian taman mini tersebut. Jadi luas lahan yang dibutuhkan untuk membuat taman tersebut adalah 1,54 meter persegi dan panjang tepian yaitu 5 meter. Bagaimana setelah menyimak dan mempelajari video yang kalian tonton? Tentunya kalian dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan yang terkait tentang lingkaran. Sekarang marilah kita simpulkan. Unsur lingkaran kita mengenalnya ada 8, yaitu titik pusat, jari-jari, busur, tali busur, diameter, apotema, juring, dan lembereng. Kemudian pi bisa kita dapatkan dengan keliling dibagi dengan diameter. Kemudian kita bisa menemukan luas yang sama dengan pi kali jari-jari kuadrat atau 1/4 pi kali diameter kuadrat. Tentunya perbandingan luas juring dan panjang busur kita bisa dapatkan sudut AOB dibagi dengan 360 derajat sama dengan panjang busur AB dibagi dengan keliling lingkaran yang sama dengan luas juring AOB dibagi dengan luas lingkaran. Sehingga kita bisa peroleh panjang busur AB yang sama dengan sudut AOB dibagi dengan 360 derajat kita kalikan keliling lingkaran. Ataupun kita bisa temukan luas juring AOB yang sama dengan sudut AOB dibagi dengan 360 derajat kita kalikan luas lingkaran. Ingin video pembelajaran matematika yang lebih menarik dan lebih variatif?